Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Balik lagi bersama gue BJ. Semoga sahabat semua sehat selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan Anda agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya. Di hari yang berbahagia ini, yang berbahagia seperti biasanya, saya akan merangkum sebuah film di mana film ini sangat melegendkan sekali, yaitu Midnight Dinner yang dirilis pada tahun 2014 yang dibintangi oleh Kaoru Kobayashi sebagai sang master. Film ini menceritakan tentang seorang master koki yang membuka restorannya hanya pada tengah malam sampai dengan jam 7 pagi, yang mana hal ini sangat-sangat mengantukkan sekali. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Pasang telinga, buka mata, buka hati, duduk santai dan tutup mulut. Jangan sampai kemangapan sahabat semua mengurangi tingkat keguantengan dan kecantikan sahabat semua yang akan menurunkan nilai-nilai dari aspek-aspek kekarismaan sahabat semua. Alawi sangel-angel kasdruk. Film diawali dengan memperlihatkan suasana kota Tokyo yang masih begitu ramai di tengah malam. Kemudian ada seorang master koki yang tengah membuka kedai makanannya dengan 4 menu yang sangat melegendkan sekali, yaitu miras tanpa santika. Hal ini merupakan salah satu pelayanan terbaik untuk pelanggan, di mana sang master ini menyajikan makanannya sesuai keinginan pelanggan. Jika pelanggan memesan makanan dan kebetulan bahan-bahan makanannya tersedia, maka disitulah sang panci, kancra, kodekwesi, dan lain sebagainya menari-nari di atas kompor tersebut. Itu. Kemudian datanglah 2 orang pelanggan yang memesan makanan, yaitu pria bertopi dan wanita berkacamata hitam dan beranting segede roda motor, di mana mereka bekerja di tempat pijat plus-plus. Dan tak lama kemudian datanglah 2 orang yakuza, bukan untuk menantang tawuran melainkan untuk memesan makanan favoritnya, yaitu sosis goreng. Di sini sang pelanggan pria dan wanita mengobrol dengan 2 orang yakuza ini yang ternyata 2 orang yakuza tersebut telah memberi pelajaran kepada tamu di kedai milik Kosuzu, di mana si Kosuzu ini merupakan salah satu pelanggan di kedai sang master. Dan tak lama kemudian datanglah seorang transgender yang bernama Kosuzu bersama temannya, bukan untuk bermain sulap ataupun sihir, melainkan untuk memesan makanan sekaligus memberikan uang sebagai rasa terima kasihnya kepada 2 orang yakuza ini. Namun si yakuza ini menolaknya dengan mengatakan kepada Kosuzu agar menyimpan uangnya untuk memperbaiki kedainya yang rusak. Dan hal ini sangat-sangat melegendkan sekali. Terlebih lagi, setelan jas dan kacamata hitamnya sudah lunas cicilan. Apalagi topi sulap yang Kosuzu pakai adalah warisan dari Pak Tarno. Wih, sangel-angel. Kemudian si wanita beranting roda ini meminta sang master untuk memasakkan makarel yang sudah dibawanya sendiri. Dan ketika ia hendak mengambil makarelnya, ia pun melihat sebuah paper bag yang ditinggalkan oleh pelanggan, yang ternyata isinya adalah sebuah guci yang berisi abu, bukan jin pengabul keinginan. Kemudian mereka pun memberi hormat untuk menghargai orang yang sudah meninggal. Di malam berikutnya, si bapak bertopi ini pun menanyakan kepada sang master tentang guci abu kemarin, dan sang master pun memberitahu bahwa ia menyimpannya di lantai 2 jikalau suatu saat ada pelanggan yang mencarinya. Kemudian si bapak bertopi ini pun menyarankan kepada sang master untuk melaporkannya ke polisi. Dan di sini pun terlihat pelanggan wanita cantik yang bernama Tamako, yang juga istri simpanan seorang pengusaha. Ia pun curhat bahwa seminggu yang lalu suaminya telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan apa-apa untuknya. Bahkan ia pun dilarang untuk menghadiri pemakaman suaminya tersebut. Kemudian sang master pun menyajikan makanan favorit Tamako yang rasanya sangat-sangat amazing sekali, sehingga Tamako dapat tersenyum dan ingin move on dari masa lalunya. Itu. Dan tak lama kemudian sang master pun menitipkan guci tersebut kepada pak polisi keamanan di sana. Di malam berikutnya Tamako pun kembali datang ke kedai sang master. Selain memesan makanan favoritnya, Tamako pun curhat kepada sang master bahwa ia telah bertemu dengan seorang laki-laki. Bukannya diajak ke restoran mahal, malah ia diajak ke kedai ramen yang dianggapnya sebagai makanan orang susah. Aduh, bet, sombong kali. Hal ini membuat seorang pria di sampingnya tertawa dan mengatakan kepada Tamako, "Aduh, nih balagu sate ngomongin ramen daharin jalma balangsak, Arisia diding dahar Napolitan, leguk sate."
Namun si Tamako malah ngeles kos bajai dengan mengatakan bahwa Napolitan adalah makanan khas daerahnya. Kemudian Tamako pun menawari makanannya kepada pria tersebut yang ternyata rasanya sangat-sangat amazing sekali. Akhirnya pria yang bernama Hajime ini pun memesan makanan tersebut. Ternyata hal ini membuat mereka berdua semakin dekat dan semakin akrab. Dan kemudian mereka berdua pun pacaran. Di malam berikutnya mereka berdua pun kembali datang ke kedai sang master, di mana Pak Topi bersama temannya pun dibuat aneh bin ajaib melihat Hajime dan Tamako sudah pacaran. Karena menurutnya Tamako adalah seorang wanita cantik yang berselera tinggi, namun Hajime hanyalah seorang pekerja di pabrik skru. Itu ya, mungkin si Hajime memiliki jurus semar mesem yang sudah sempurna, serta si Tamako pun memiliki jurus cangcut membelah bumi yang sudah sempurna, sehingga mereka berdua pun saling jatuh cinta. Itu. Kemudian kita pun diperlihatkan sang master tengah memasak Napolitan, yang mana cara memasaknya sangat-sangat melejenkan sekali. Singkat cerita, scene pun berganti di mana Hajime datang kembali ke kedai sang master namun sendirian. Dan Pak Topi pun menanyakan kepada Hajime mengapa ia datang sendirian. Truk aja gandengan, masa lu kagak? Seperti itu. Hajime pun memberitahu dengan sebuah curhat bahwa ia telah diputuskan dan dicampakkan oleh Tamako. Dan hal ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Scene pun berganti ke flashback di mana kala itu Hajime diputuskan oleh Tamako. Tamako sendiri ternyata lebih memilih uang daripada Hajime, di mana Hajime sendiri sebenarnya serius kepada Tamako. Namun karena Tamako mendapatkan warisan yang sangat banyak sekali dari almarhum suaminya, akhirnya si Tamako pun terlihat biasa-biasa saja kepada Hajime. Di sini Hajime meminta jatah kikuk-kikuk, namun Tamako menolaknya dan marah yang kemudian berakhir dengan sebuah tamparan. Beralih ke Hajime yang sekarang. Ketika Hajime sedang curhat kepada Pak Topi, tak lama kemudian Tamako pun datang. Karena Tamako sekarang sudah banyak uang, ia pun bermaksud mentraktir semua pelanggan di kedai sang master. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Pak Topi. Hingga akhirnya Tamako pun pergi meninggalkan kedai tersebut. Keesokan harinya sang master pun pergi berbelanja dengan menggunakan sepedanya, yang mana sepeda tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas cicilan ataukah belum. Setelah itu sang master pun pergi ke kantor polisi untuk mengambil guci abu. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Michiru yang tengah menenggak minuman karena sangat haus sekali. Di malam harinya Michiru pun datang ke kedai sang master untuk memesan makanan favoritnya, yaitu nasi yam. Namun karena membuat nasi yam ini cukup lama, akhirnya sang master pun membuatkan makanan yang lain untuk Michiru. Namun ketika nasi yam tersebut sudah matang, si Michiru ini udah nggak ada. Makan habis nggak bayar pula. Aduh, bet wis angel, wis angel. Dengan kelapangan hati dan kebaikannya, sang master pun tetap sabar dan selalu ikhlas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggannya. Keesokan harinya Michiru pun kembali mendatangi kedai sang master untuk meminta maaf kepada sang master dan akan membayar makanannya. Namun karena Michiru ini tak punya uang, ia pun memutuskan untuk bekerja di kedai sang master sebagai gantinya. Ketika sang master ingin mengambilkan minum untuk Michiru, sang master pun dibuat terkejut oleh Michiru yang langsung mengasah semua pisau. Dan kemudian sang master pun memberikan sejumlah uang kepada Michiru sebagai bentuk dari upahnya. Namun Michiru pun menolaknya. Sang master pun mengatakan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk mandi. Dan akhirnya Michiru pun menerimanya. Di malam harinya Michiru pun mulai bekerja di kedai sang master, yang mana ternyata Michiru pandai memasak. Namun Michiru pun dikritik oleh si ibu ini karena masakannya keasinan. Di pagi harinya sang master pun memberikan upah kepada Michiru dan mengizinkannya untuk tinggal di kedai sang master, yaitu di lantai 2. Singkat cerita, keesokan harinya sang master pun mengajak Michiru untuk berbelanja. Dan setelah mereka pulang ke kedai, tak lama kemudian Pak Polisi pun datang untuk sekedar mengingatkan agar menutup pintu dan jendela agar tidak ada maling yang masuk ke dalam. Kemudian sang master pun mengenalkan Michiru kepada Pak Pol ini.
Di malam harinya di kedai sang master, kita pun diperlihatkan 3 orang pelanggan wanita yang tengah bergosip tentang Michiru. Namun si wanita pink dengan shawl ajaibnya ini membela Michiru karena dianggapnya Michiru bisa memasak dan sangat membantu sang master, yang mana hal ini sangat-sangat melejenkan sekali. Terlebih lagi, shawl yang ia pakai sangat bagus dan mahal. Kemudian Michiru pun memberikan pelayanan gratis dengan memberikan makanan dengan resepnya sendiri. Dan tanpa diduga, ternyata rasanya sangat amazing sekali. Ia pun memberitahu bahwa makanan tersebut adalah makanan yang pernah dibuat oleh neneknya. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pelanggan pria yang berambut jarang alias pelontos. Ia pun memperhatikan tangan sang master yang ternyata selama ini sang master merasakan sakit di tangan kanannya. Si pria ini pun menyarankan kepada sang master untuk datang ke kliniknya agar mendapatkan perawatan dan rasa sakitnya bisa cepat diobati. Di sisi lain, Michiru pun mendengar percakapan mereka yang membuat Michiru merasa sangat sedih karena sang master belum sembuh dari sakit di tangannya. Di malam harinya kedai sang master pun terlihat sangat ramai pengunjung. Dengan penuh semangat, Michiru pun membantu sang master menyiapkan masakan. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria yang ternyata ia adalah mantan kekasihnya Michiru. Dan hal ini membuat Michiru sangat bete dan seketika mukanya pun ditekuk, dilipat, namun tidak disimpan di lemari. Terlebih lagi, si pria inilah yang membuat hidup Michiru susah dan harus menanggung beban cicilan. Karena pada saat itu si pria ini membawa kabur uang tabungan Michiru. Si pria ini pun berjanji untuk mencicil hutangnya dan membukakan kedai makanan untuk Michiru. Namun semua itu adalah janji palsu yang mana hal ini sangat menjancokkan sekali. Tak hanya itu, si pria ini pun mengajak Michiru untuk balikan lagi. Namun Michiru pun menolaknya. Tak lama kemudian tiba-tiba Pak Pol pun datang dan mengatakan dengan gagahnya bahwa ia akan melamar Michiru. Dan hal ini sangat-sangat membaperkan sekali. Terlebih lagi, baju Pak Pol yang sudah dilondri dan sangat wangi sekali. Dan tanpa banyak bacot, Michiru pun langsung mengiyakan saja. Dan hal ini membuat si mantannya merasa kesal, bete, jengkel, campur emosi, nggak pakai susu, kacang coklat, saus kecap, gula, apalagi mecin. Ia pun langsung pergi. Keesokan harinya Michiru pun merasa sedih karena hari ini adalah hari terakhir ia bekerja di kedai sang master. Michiru pun mengungkapkan kesedihannya dengan curhat kepada sang master bahwa apa yang ia rasakan saat ini mengingatkan masa-masa kecilnya dulu, di mana ia berpisah dengan sahabat kecilnya. Dan kini ia harus kembali merasakan kesedihan yang sama ketika ia akan berpisah dengan sang master yang selama ini telah sangat baik kepada dirinya. Sang master pun memasak makanan kesukaan Michiru, yaitu nasi yam. Kemudian sang master pun meminta lonceng angin milik Michiru sebagai kenang-kenangan. Dan tibalah hari di mana Michiru tengah bekerja sebagai koki di restoran milik seorang wanita yang dulu pernah bertemu dengannya di kedai sang master. Dan ia pun mendapatkan surat dari sang nenek yang membuatnya terharu sekaligus lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Malam harinya sang master pun menyalakan dupa untuk guci abu sebagai penghormatan untuk orang yang sudah meninggal. Dan sang master pun memberikan makanan gratis berupa kacang kenari kepada para pelanggannya. Dan tak lama kemudian datanglah 2 orang wanita bernama Saya dan Akemi yang juga bekerja sebagai relawan. Kemudian pelanggan yang lainnya pun menanyakan tentang pekerjaan Saya dan Akemi yang membuat mereka pun mengobrol dengan akrab satu sama lain. Keesokan harinya saya pun bekerja sebagai pemandu wisata dan naiklah seorang pria yang bernama Kenzo di mana mereka berdua saling kenal sebelumnya. Di dalam bus saya pun menjelaskan tentang beberapa tempat wisata yang sangat bagus dan sangat melejenkan sekali. Namun, karena saya ini masih baru, akhirnya ia pun sesekali belepotan ngomongnya yang membuat para wisatawan tertawa sekaligus terhibur oleh kelucuan saya. Di malam harinya saya pun melihat Kenzo yang tengah minum-minum alias abok karena stres memikirkan Akemi. Namun sampai sekarang Akemi belum mau menemui Kenzo. Kemudian saya pun masuk ke kedai sang master dan bercerita kepada sang master dan pelanggan di sana bahwa Akemi telah dilamar oleh Kenzo. Karena Akemi lah yang mampu membuat Kenzo bangkit dari keterpurukan, di mana si Kenzo telah kehilangan sang istri pada peristiwa tsunami.
Di malam berikutnya saya dan Kenzo pun bertemu di kedai sang master. Dan di sini Kenzo meminta saya untuk menelpon Akemi bahwasannya Kenzo ingin bertemu dan masih menunggu jawaban dari Akemi. Namun tak juga diangkat oleh Akemi. Saya yang risih akan Kenzo pun akhirnya pergi dari kedai tersebut. Melihat hal ini, sang master pun menyarankan kepada Kenzo untuk menjaga sikapnya dan tidak membuat kenyamanan pelanggan terganggu. Kenzo pun menunjukkan gelang yang dipakainya, di mana gelang ini sama dengan gelang yang dipakai oleh Akemi. Singkat cerita, keesokan harinya Akemi pun mau menemui Kenzo, yang mana hal ini membuat Kenzo merasa senang. Namun di sini Akemi pun mengembalikan gelangnya kepada Kenzo dan meminta maaf bahwa ia tidak bisa menerima lamaran Kenzo. Malam harinya Papol yang akan mengambil guci abu memberitahu kepada sang master bahwasannya ada seorang laki-laki yang berteriak menyebut-nyebut nama Akemi. Dan setelah sang master keluar, ternyata itu adalah Kenzo. Kemudian sang master pun memberikan makanan kepada Kenzo, di mana makanan tersebut sama persis dengan makanan yang dibuat oleh Akemi. Sang master pun memberitahu bahwa ialah yang mengajari Akemi untuk memasak makanan tersebut. Makanan ini merupakan makanan favorit Kenzo, dan disinilah akhirnya sang master pun tahu bahwa selama ini pria yang diceritakan oleh Akemi kepada sang master adalah Kenzo yang sangat menyukai makanan tersebut. Di malam harinya Kenzo pun dijemput oleh sang kakak untuk pulang ke kampung halaman. Sang kakak pun menasihatinya jangan hanya karena meninggalnya istrinya, Kenzo menjadi lemah dan tidak bersemangat untuk menjalani hidup. Di sini Kenzo pun merasa kesal kepada sang kakak yang terlalu menganggap enteng keadaan yang dialami oleh Kenzo. Dan hal ini membuat pertengkaran di antara mereka berdua, yang mana hal ini sangat-sangat membocilkan sekali. Kemudian sang master pun menegur mereka berdua untuk tidak berantem di kedai sang master. Dan setelah itu kakak Kenzo pun meminta maaf kepada sang master dan menceritakan semua kejadian pahit yang dialami oleh Kenzo, di mana si Kenzo kehilangan sang istri pada saat peristiwa tsunami. Di sisi lain Akemi pun tengah minum-minum alias abok-abok bersama teman-temannya. Kemudian ia pun pergi menemui Kenzo. Dan setelah di kamar Kenzo, ia pun menceritakan kepada Kenzo bahwa dirinya merasa serba salah dengan perasaan Kenzo, karena selama ini Akemi menganggap Kenzo sebagai teman biasa. Perasaan Kenzo membuat Akemi menjadi takut jikalau ia kembali menjadi relawan, karena ia tak ingin terulang kembali seperti apa yang dirasakan oleh Kenzo saat ini. Mendengar hal ini, Kenzo pun sadar dan akhirnya ia pun memilih mundur alon-alon. Namun di sini tidak terjadi adegan menanam jagung. Itu. Singkat cerita, keesokan harinya Kenzo pun memutuskan untuk pulang kampung. Akemi dan saya pun mengantarkannya sampai Kenzo naik bus. Di sini Kenzo pun mengucapkan terima kasih kepada mereka dan kemudian Kenzo pun mengatakan bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang sebaik sang master. Dan tibalah malam di mana malam itu adalah malam Halloween. Para pelanggan sang master pun mengenakan kostum jurik, di mana hal ini sangat-sangat melejenkan sekali. Terlebih lagi, kostum yang mereka kenakan sudah lunas cicilan. Tak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang berlutut dan meminta maaf karena tanpa sengaja ia telah meninggalkan guci abu di kedai sang master. Wih, sangel-angel. Ibu ini pun bercerita bahwa abu di guci tersebut adalah abu mantan suaminya yang dulu berselingkuh dan pergi dengan wanita simpanannya. Alasan ia membawa guci tersebut adalah karena mantan suaminya sudah tak punya saudara, keluarga, kerabat, ataupun sejenisnya. Hingga akhirnya ia pun tak ada pilihan lain selain membawa guci tersebut. Di malam berikutnya para pelanggan pun datang ke kedai sang master, termasuk Michiru pun datang ke kedai tersebut. Michiru pun datang dengan membawa makanan untuk dibagikan. Dan kemudian sang master pun mengajak mereka semua untuk makan bersama. Mereka semua pun terlihat sangat senang dan saling mengobrol satu sama lain. Canda tawa mereka pun membuat suasana menjadi sangat melejenkan sekali dan terlihat seperti sebuah keluarga. Dan film pun selesai. Bagaimanakah menurut sahabat semua tentang film ini? Kalau menurut saya sih film ini sangat keren dan sangat melejenkan sekali ya.
di mana kita diperlihatkan kebaikan hati seorang master dengan kebersamaan yang tidak memandang siapapun dirinya, dari mana asalnya dan apapun statusnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jadilah seseorang yang baik jika ingin hidupmu bahagia, dan tak perlu harta, tahta, dan sejenisnya jika kebersamaan pun bisa membuat kita bahagia. Jangan pernah biarkan masa lalu yang pahit menghentikan langkah kita, karena Tuhan sudah menyiapkan sebuah akhir dari perjuangan hidup kita. Dan jika ingin curhat, maka datanglah ke kedai sang master. Itu. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ingat, tak ada tuyul yang tak botak dan tak ada kuntilanak yang tak gondrong. Jika Anda menemukan kuntilanak botak, maka itu bukanlah kuntilanak yang sesungguhnya, melainkan itu adalah serabi lempit. Saya BJ pamit, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.